Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai memori pada manusia. Bersama saya psikolog klinis anak Elis Yulia. Kita sudah mempelajari nih 4 model dari memori atau daya ingat. Nah, terus bagaimana sih kita nih bisa memproses sebuah informasi dalam daya ingat kita? Sebenarnya tuh gimana ya caranya gitu. Nah, ada beberapa proses dalam daya ingat. Itu ada yang namanya encoding, transfer informasi dari STM ke LTM, pengambilan informasi atau retrieval, dan juga proses lupa dan gangguan dalam mengingat gitu. Untuk dapat diingat atau untuk dapat disimpan, sebuah informasi yang masuk itu harus dikodekan dulu nih sebenarnya untuk supaya bisa masuk nih ke memori kita. Nah, proses pengkodean itu, pengkodean informasi agar bisa masuk, itu tuh dinamakan encoding. Sebuah informasi itu supaya bisa tersimpan nih di short term memory kita, informasi tersebut tuh harus disimpan dalam dalam dua bentuk kode nih. Ada kode akustik dan juga ada kode semantik. Jadi kalau ada kode akustik itu adalah bunyi bagaimana sih bunyinya gitu. Misalnya ya kalau kode semantik itu makna dari informasi yang kita terima. Selain dua jenis kode tadi, sebenarnya kita juga masih bisa menyimpan kode visual. Tapi kode visual itu lebih banyak tersimpan itu di long term memory sebenarnya dibandingkan di short term memory. Nah, tadi kan ada stimulus dulu dari lingkungan, ada informasi baru. Lalu informasinya itu diterima oleh tubuh kita dan dikodekan supaya masuk tersimpan di short term memory, lalu dikodekan lagi supaya masuk ke long term memory. Dalam pentransferan itu ada dua hal nih yang bisa menghambat sebuah informasi bisa ditransfer gitu. Jadi bukan uang aja nih yang pentransferannya tuh kadang-kadang terhambat. Informasi di otak kita, di memori kita juga kadang-kadang terhambat gitu pentransferannya dari short term ke long term. Dan yang menghambat itu yang pertama adalah interference, di mana adanya informasi baru yang mengganggu informasi yang sudah ada gitu. Dan yang kedua adalah decay, lupa karena perjalanan waktu gitu. Jadi ada informasi yang mendistraksi atau juga kadang-kadang karena terlalu lama ya jadinya kita lupa gitu. Untuk meminimalisir nih sebenarnya terjadinya hambatan supaya memorinya itu bisa tertransfer dengan baik dari short term ke long term, itu ada beberapa bentuk latihan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kita bisa melakukan elaborative learning atau informasi itu dielaborasi sedemikian rupa untuk bisa diingat sehingga informasi baru terintegrasi secara bermakna dengan informasi yang sudah ada. Jadi kita mengelaborasi informasi baru yang kita terima dengan informasi yang memang sudah kita punya. Misalnya tadi nih yang soal bola. Misalnya bola itu adalah kata baru yang kita tahu gitu. Terus sebelumnya kita tuh udah tahu kata cola yang merupakan minuman favorit kita misalnya. Nah, kita mengelaborasi itu. Bola, oh namanya mirip nih sama minuman favorit aku gitu misalnya. Atau kita kenalan nama orang, halo nama kamu siapa? Nama saya Lola misalnya. Oh namanya Lola. Oh namanya mirip sama minuman favorit saya, Lola Cola gitu. Nah itu namanya elaborative rehearsal atau latihan elaborasi gitu ya. Nah bentuk latihan kedua yang bisa kita lakukan adalah maintenance rehearsal, di mana pada latihan ini individu itu mengulang-ulang informasi agar dapat diingat. Ini sering banget nih dilakukan oleh orang tua ke anaknya. Ayo baca lagi supaya ingat, baca lagi supaya ingat. Nah itu namanya maintenance rehearsal. Cara lain lagi nih untuk membuat kita lebih dapat mengingat informasi yang kita terima gitu. Itu ada salah satu tekniknya nih, namanya mnemonic gitu. Nah, teknik ini tuh bisa membantu kita untuk bisa mengingat informasi dengan lebih baik. Ada beberapa cara untuk melakukan mnemonik yang terstruktur gitu. Yang pertama itu adalah melakukan kategorisasi. Jadi kita mengelompokkan misalnya warna
ada beberapa hal kan yang kita pelajari nih. Ada warna, ada angka, ada huruf. Ya kita kategorisasikan. Warna itu merah, kuning, hijau. Huruf itu A, B, C. Angka itu 1, 2, 3. Nah itu namanya mengkategorisasikan gitu. Nah selanjutnya cara yang kedua itu adalah membuat bayangan visual interaktif gitu. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, kita memvisualisasikannya di kepala gitu. Nah, itu bisa membuat kita semakin mengingat informasi yang kita dapatkan. Lalu cara ketiga itu adalah backward system, mengasosiasikan kata yang diingat dengan kata yang sudah diingat sebelumnya, kemudian membuat bayangan visual interaktifnya. Jadi yang tadi kita misalnya ada kata baru, kita hubungkan dengan kata-kata yang sudah kita punya, lalu kita membayangkan, memvisualisasikannya gitu. Yang keempat itu ada metodologi. Metodologi ini mengasosiasikan informasi yang diingat dengan lokasi tertentu yang sudah diingat sebelumnya. Lalu ada akronim, membuat singkatan dari huruf awal kata yang ingin diingat. Ini tuh contohnya paling mudah itu kita kan teman-teman tahu ya tabel kimia yang tabel unsur-unsur kimia itu. Nah, itu kan biasanya itu kita itu menghafalnya dengan metode akronim gitu. Kan tabel urutan yang pertama itu ada H, ada Li, terus ada natrium Na, terus ada K gitu, ada kalsium, terus ada Re. Nah, itu dibuat akronimnya gitu. Haji Lili naik kuda rebutan cewek sampai frustasi. Nah, itu jadi buat kita hafal nih. Oh, itu urutannya tuh. Jadi dari huruf-huruf itu kita buat jadi sebuah serangkaian kata gitu supaya kita bisa menghafal. Lalu yang ketujuh itu caranya adalah dengan keyword system, membuat bayangan visual interaktif yang menghubungkan bunyi dan makna kata asing dengan bunyi dan makna dari kata yang sudah diingat. Nah, keyword system ini biasanya sih banyak juga nih kita pakai kalau misalnya kita mau presentasi. Kan kadang-kadang kita suka bikin kata kuncinya ya. Misalnya habis ini tentang organisasi informasi, habis pembahasannya mnemonik, nomor 1 apa. Jadi keywordnya aja nih yang kita tuliskan untuk membantu kita menghafal. Metode mnemonik ini sebenarnya tuh cukup efektif ya untuk membantu kita itu mengingat informasi yang kita punya gitu. Tapi itu juga tergantung dari bentuk tugas saat kita melakukan recalling tadi. Jadi kan ada banyak cara ya. Kita bisa sebenarnya menyesuaikan cara mana yang tepat untuk tugas-tugas yang mau kita lakukan gitu. Jadi pemilihan cara dalam menggunakan teknik mnemonik juga itu sangat penting gitu untuk melihat apakah teknik ini efektif atau tidak. Oke, kalau kita bicara soal mengingat, recalling itu pastinya atau memori itu pastinya tidak putus kaitannya dengan otak ya, karena memori kita, informasi yang kita punya itu semua tersimpan di otak. Adapun bagian-bagian otak nih yang berperan penting dalam proses mengingat itu yang pertama itu adalah cerebral cortex, di mana cerebral cortex ini itu menyimpan informasi dari sensori. Jadi apapun informasi yang kita dapatkan melalui sensori kita itu disimpannya di cerebral cortex. Lalu ada hipokampus atau hipokampus tuh bisa dibilang sih sebenarnya working memorinya manusia, dimana explicit memory kita tuh adanya di situ gitu. Kalau misalnya jadi hipokampus itu menyimpan semua informasi yang terkait dengan explicit memory, terus informasi-informasi yang deklaratif, yang fakta-fakta gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar,
terus informasi yang kita tahu soal materi pembelajaran ini nih, sekarang teman-teman sedang belajar, sedang menyaksikan video ini, itu akan tersimpan di hipokampus. Lalu bagian ketiga itu adalah basal ganglia, di mana di basal ganglia ini yang disimpan itu adalah memori soal prosedural. Jadi bagaimana cara kita melakukan mengetik laptop, bagaimana cara kita memencet handphone, bagaimana cara kita masak, mandi, makan. Nah, itu semua tersimpan di basal ganglia. Lalu ada cerebellum, di mana di cerebellum ini itu menyimpan respon-respon yang dari di mana cerebellum ini tuh menyimpan respon classical condition. Jadi informasi-informasi yang kita ingat karena adanya pengkondisian tertentu itu tuh tersimpannya di cerebellum gitu. Jadi bisa dibilang memori yang kita dapatkan karena adanya proses belajar dari konsekuensi, belajar dari respon. Nah, itu masuknya di cerebellum. Lalu selanjutnya itu adalah amigdala atau emotional memory. Dari namanya aja udah emotional memory. Jadi dia menyimpan memori-memori yang terkait dengan emosi yang kita rasakan. Jadi misalnya bis putus sama pacarnya, nah itu memorinya ada di amigdala tuh. Jadi kalau susah banget lupain mantan pacar, dicek deh amigdalanya, itu berarti berfungsi dengan sangat optimal ya. Oke, lalu selain bagian-bagian otak tadi, kita juga selain otak tadi, bagian yang penting dalam proses mengingat itu ada juga neurotransmitternya gitu, dimana diantaranya adalah serotonin, asetilkolin, dan norepinefrin. Oke, ketika memori itu sudah disimpan nih, pastinya suatu hari itu kita mau nih memanggil kembali ingatan yang kita punya. Ada beberapa cara nih untuk memanggil kembali atau untuk melakukan retrieval dari memori yang kita punya, mengingat kembali gitu. Jadi kita mencoba mengingat-ingat kembali memori yang memang yang tersimpan di dalam memori kita gitu. Oke, kita mulai dari tugas untuk short term memory dulu gitu. Nah, untuk memori atau informasi yang tersimpan di short term memory ada 4 cara untuk mengingat kembalinya. Yang pertama itu adalah parallel processing. Itu dimana caranya itu adalah mengingat sekaligus semuanya gitu. Jadi satu momen tuh kita ingat semuanya sekaligus. Misalnya kita mau ingat alfabet, ingat semuanya. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z langsung ingat gitu. Itu namanya parallel processing gitu. Lalu ada serial processing, di mana kita mengingat kembalinya tuh berseri gitu. A, B, C, D, E, habis itu F, G, H, I gitu. Jadi ada serialnya gitu, bertahap gitu kita mengingatnya. Lalu ada exhaustive serial processing, di mana di sini tuh kita berusaha mencari dulu semuanya. Misalnya bilang, ayo coba sebutkan alfabet. Terus kita lagi ingat-ingat apa ya yang kita tahu, ada alfabet A, B, C, D, ada memori soal A, B, C, D itu, ada 1, 2, 3, ada mungkin alif batasa. Nah, alfabet tuh yang mana ya? Jadi kita cari dulu dari ke semua memori yang kita punya di short term memory, baru alfabet tuh yang ini, yang A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, yang keempat itu adalah self terminating serial processing. Sebenarnya ini agak bertolak belakang dengan parallel processing, dimana kalau parallel processing itu kita mengingatnya tuh sekaligus, tapi kalau self terminating serial processing ini kita ngingetnya tuh satu-satu gitu. Jadi dikasih unjuk dulu A, oh iya itu huruf A, oke ingat. B ingat. C, oke C ingat. Jadi satu persatu gitu. Nah, sedangkan untuk melakukan retrieval di long term memory itu ada 2 hal, atau ada 2 cara atau 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu availability-nya. Available nggak sih ini memorinya? Jangan-jangan ini cuman
ini lagi hoax aja, padahal kita nggak punya memori itu, cuman aduh kayaknya pernah inget deh, aduh kayaknya tahu deh, padahal emang nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Jadi pastikan dulu kalau misalnya memori itu memang tersedia di long term memory kita gitu. Lalu selanjutnya adalah accessibility. Sejauh mana kita bisa melakukan retrieval terhadap informasi tersebut. Nah, ini sangat terkait dengan waktu informasi itu disimpan. Jadi kalau semakin lama disimpannya, maka aksesnya akan semakin sulit gitu. Nah, kalau semakin fresh atau semakin baru nih informasinya, aksesnya akan semakin mudah. Oke, proses mengingat sudah tahu, terus sudah belajar juga model-modelnya, sudah tahu juga proses-prosesnya dan apa aja term-term yang ada di dalam proses mengingat tadi, daya ingat itu sendiri atau memori. Nah, terus gimana nih ceritanya kalau kita bisa lupa ya? Kok kadang-kadang ada informasi udah kita tahu tapi kita kok lupa itu informasinya soal apa. Nah, ternyata ya memori kita itu juga bisa mengalami lupa atau kita bisa mengalami gangguan dalam mengingat. Ada hal-hal yang dapat menghambat informasi itu tertransfer dari short term memory ke long term memory. Nah, itulah sebenarnya yang membuat kita bisa lupa soal informasi yang sudah kita ketahui. Ada dua hal kan yang dapat menghambat, ada yang namanya interference dan ada yang namanya decay gitu, dimana interference itu sebenarnya dibagi lagi nih, ada retroactive interference dan ada proactive interference. Retroactive interference itu informasi baru itu menghambat untuk mengingat informasi yang lama. Jadi karena kayak ketumpuk gitu loh, kalau misalnya kita ibaratkan memori kita nih kayak store gitu ya. Barang-barang yang lama itu ketumpuk sama barang-barang yang baru gitu, jadinya kita susah buat nyari barang-barang yang lama, soalnya barang-barang yang barunya tuh ada di atasnya gitu. Nah, kalau misalnya proactive interference itu kebalikannya nih, karena barang lama ingatan atau informasi yang lama itu menghambat kita untuk menyimpan informasi yang baru gitu, mungkin karena terlalu banyak yang sudah kita ingat sampai akhirnya aduh agak susah nih kalau buat nyimpen informasi baru gitu. Lalu selanjutnya itu ada juga namanya serial position effect, di mana itu kita itu punya kecenderungan untuk mengingat hal-hal yang atau informasi yang terakhir kita tahu gitu. Itu namanya recency effect. Atau kita itu lebih cenderung untuk mengingat hal pertama yang kita tahu gitu, informasi pertama yang kita tahu. Nah, ini namanya primacy effect. Nah, untuk decay yang seperti tadi ya yang sudah dibahas, kalau decay itu karena tidak ada pengulangan, karena terlalu lama, itu akhirnya memori itu tuh kayak hilang sendiri gitu dari memori kita atau hilang begitu saja gitu. Jadi akhirnya kita tidak mampu untuk mengingat informasi tersebut. Makanya sering kan dengar udah nanti juga lama-lama lupa seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini orang-orang dengan teori decay banget nih. Seiring dengan berjalannya waktu, sebuah informasi bisa saja kita lupakan gitu ya. Ada beberapa gangguan nih yang terkait dengan daya ingat. Ada yang namanya transience, itu biasanya individu yang gampang lupa gitu. Jadi misalnya dapat informasi baru terus ya udah tiba-tiba dia lupa, habis itu dia lupa gitu. Orangnya tuh lupaan banget. Nah, itu gangguannya disebut transience. Terus ada juga yang disebut absent mindedness atau lupa kalau sudah melakukan sesuatu gitu. Pernah ingat gak sih? Pernah terjadi gak nih di kehidupan kalian? Tadi udah ngunci rumah belum ya? Nah, itu absent mindedness tuh namanya. Jadi kita tuh lupa tadi kita udah ngelakuin itu belum ya gitu. Terus ada juga blocking. Kalau blocking nih biasanya karena ada proses traumatis tertentu gitu. Jadi ingatan kita itu memblok gitu. Entah itu memblok supaya informasi baru tidak bisa masuk, atau ada memori-memori yang kita blok supaya memori itu tidak bisa kita ingat. Jadi kayak ditekan ke unconscious gitu. Jadi akhirnya kita tidak bisa mengingat informasi tersebut.
Ada juga yang namanya misattribution gitu. Tidak ingat kapan pernah membaca atau mendengarnya. Ini juga sering terjadi nih. Misalnya, aduh pernah dengar di mana ya? Pernah dengar di mana ya? Aduh pernah baca di mana ya gitu. Pokoknya kita tahu informasi itu tapi kita lupa sumbernya dari mana. Nah, itu namanya misattribution. Selanjutnya itu adalah suggestibility. Nah, kalau suggestibility ini adalah individu yang mudah disugesti bahwa mereka pernah melihat sesuatu padahal tidak pernah gitu. Jadi ingatannya tuh seperti mudah dimanipulasi lah bisa dibilang. Lalu ada bias. Bias itu orang yang sedang mengalami kesakitan kronis akan lebih mudah untuk mengingat rasa sakit di masa yang lalu. Jadi bias ini tuh ingatan-ingatan yang mudah kita ingat karena memang adanya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi ada bias di dalamnya. Lalu yang terakhir itu adalah persistence atau mengingat sesuatu sebagai hal yang penting yang dalam konteks luas sebenarnya tidak penting gitu. Orang yang pernah mengalami satu kegagalan dari serentetan kesuksesannya akan lebih mudah untuk mengingat kegagalan tersebut dibandingkan kesuksesannya. Sama nih kalau misalnya teman-teman tiba-tiba failed di satu mata kuliah, padahal yang lainnya tuh aman-aman aja, tapi ingat banget sama mata kuliah yang failed itu. Itu namanya persistence. Oke, itu tadi adalah pemaparan mengenai memori dan daya ingat manusia. Nah, saya harap pemaparan saya ini dapat dipahami oleh teman-teman semua dan juga dapat menambah wawasan kalian semua tentang memori dan juga daya ingat manusia. Sekian dari saya, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.